Ketika putra putri Bapak pengen makan, mereka yang menyiapkan makanan. Ketika putra putri Bapak ingin sholat, mereka yang memastikan bahwa musola bersih, bahwa air wudhu siap, bahwa perjalanan dari sini ke musola tidak ada hambatan mereka. Tanpa mereka, niscaya acara ini tidak akan berlangsung dengan baik. Jadi terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja ekstra luar biasa. Insya Allah pengorbanan kalian, kerja keras kalian akan mendapat imbalan istighfar. Amin. Baik, Bapak Ibu, seperti yang tadi arahan oleh Pak Kasudin, bila ada pertanyaan yang mungkin akan dialamatkan kepada kami PPJ sebagai penanggung jawab panitia lapangan atau kepada Bapak Pembina dalam hal ini Pak Gufron dan Pak Siskoyo, monggo pertanyaannya silakan diajukan. Ada mic-nya yang siap di belakang. Ada yang mau mulai Bapak Ibu? Mungkin sebelumnya coba. Saya mohon artinya kan tadi pada saat bicara mudah-mudahan setiap tahun ada progres perbaikan dalam melayani atau membina juga adik-adik. Nah itu kan ucapan dari saya. Nah sekarang ketua PPI-nya mungkin bisa juga memberikan testimoni yang dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelum. Siap. Baik, terima kasih Pak Gufron. Ya, perlu juga saya berbagi cerita. Betul sekali ada progres yang tiap tahun kami bersinergi dengan pembina dalam hal ini suku dinas olahraga dan pemuda Kota Administrasi Jakarta Utara untuk setiap tahunnya memperbaiki. Sebenarnya ini ya ini sebagai gambaran bahwa baru tahun ini kita adik-adik ini mendapatkan tempat TC yang layak punya standarisasinya. Artinya ibu sendiri, ibu bapak sendiri lihat tadi ya, tempat tidurnya layak, ber-AC pula gitu ya. Kemudian makanannya juga mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian perjalanan mobilisasi dari wali kota ke sini disediakan dengan mobil yang ber-AC pula. Itu semua semata-mata upaya nyata dari pembina, dalam ini Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda, untuk memastikan putra putri Bapak melayani kebutuhannya dengan maksimal. Berkaca kepada tahun lalu kami melaksanakan TC itu di Bahterajaya Ancol, di daerah Bahterajaya ya. Banyak kekurangan di sana sini yang dijadikan bahan evaluasi bersama oleh jajaran Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Utara untuk memperbaikinya tahun demi tahun. Tahun ini pula Bapak putra putri Bapak mendapatkan pakaian PDU yang lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki dibiayai oleh negara. Mohon apresiasi. Kemudian mereka juga mendapat seragam latihan. Kalau boleh dibandingin Ibu ya, saya ngobrol agak-agak bercerita. Saya pasti berangkat tahun 2000, saya asal sekolah 114. Kebetulan secara tidak sengaja saya baru sadar kalau guru saya di 112 ternyata adalah orang tua dari adik saya. Saya baru sadar hari ini. Jadi artinya ini adalah konsep nyata bahwa kami tidak memilih berdasarkan nepotisme atau apapun. Saya baru tahu kalau ternyata salah satu adik saya adalah anak dari guru saya dulu di SMA. Nah, ketika saya di tahun 2000, saya tes itu semua bayar sendiri Pak. Saya tes bayar sendiri orang tua. Baju PDU saya bayar sendiri. Kemudian peralatan latihan saya bayar sendiri. Tapi tahun demi tahun, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berupaya dan nyata membuktikan kesungguhan dia untuk memberikan fasilitas selayak mungkin, sebaik mungkin kepada adik-adik calon paski. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bersama supaya tiap tahun lebih meningkat lagi. Baik, Bapak Ibu, demikian tanya penjelasannya. Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo silakan. Mungkin sharing aja, Bapak ada masukan. Kalau pujian saya terima, kalau kritikan tak dulu saya lihat dulu. Kalau bisa pujian aja Bu. Monggo Bu, puji saya Bu. Ada di Pak Pembina Bu, biar saya bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri, nama saya Jusmoko, kebetulan dari Japaska, namanya GK, dari SMA Negeri 40. Sedikit saya mau mengulas tentang kegiatan anak saya. Saya alhamdulillah dengan adanya anak saya bisa gabung di Capaska, jadi sifatnya yang tadinya keras jadi akhirnya ikut dalam aturan prosedur. Saya bangga sekali anak saya
bisa masuk Capaska dan sampai walaupun kemarin tidak lolos di tingkat nasional, tapi saya tetap bersyukur dan memberikan apresiasi buat anak saya. Walaupun istilahnya itu bisa dibilang hanya sedikit kegagalan dari anak saya yang tidak lolos sampai tingkat nasional. Tapi bagi saya bersyukur banget dan alhamdulillah dari pihak pemerintah juga bisa memperhatikan anak-anak kita, adik-adik kita yang mudah-mudahan dari pemerintah bisa lebih membantu mengembangkan lagi dan bisa menyalurkan pada saat mereka bisa membanggakan mereka sebagai Capaska, membanggakan sekolah mereka masing-masing, yang mudah-mudahan dari pemerintah bisa memperhatikan lebih bagi mereka semua. Sepertinya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin ya sambil duduk. Memang betul Pak. Jadi artinya seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah modal karakter, modal yang dibentuk untuk membentuk karakter. Kami dari Studi Olahraga ingat dengan pesan kepala dinas kami. Kami namanya adalah Dinas Olahraga dan Pemuda atau Suku Dinas Olahraga dan Pemuda di wilayah. Berharap dan ada pesan bahwa teman-teman adik-adik Paskibrani yang tidak hanya di Paskibraan juga aktif karena kita memang institusinya ada olahraga. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa bersinergi dengan kegiatan olahraganya. Karena untuk tampilan performan pada saat kita melaksanakan opening ceremony multi event olahraga dan segala macam, memang teman-teman adik-adik ini dan senior inilah yang memang selalu kita libatkan. Di samping itu memang kami Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu SKPD di Provinsi DKI Jakarta tentunya mempunyai koneksitas dengan beberapa SKPD atau dinas-dinas yang lain. Artinya mungkin pimpinan kami nanti dekat juga dengan Dinas Tenaga Kerja, dekat juga mungkin nanti dengan dekan-dekan UNJ kalau memang bakatnya olahraga, dekat juga mungkin nanti dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran kalau memang disiplinnya sudah ada. Jadi yang disampaikan Bapak yang penting adik-adik di tempat dulu, karakternya terbentuk, insya Allah ada jalan ke depannya dengan koneksitas kami di masing-masing tugasnya masing-masing. Cuman kami mencoba mungkin nanti menyampaikan bahwa ini adalah hasil dari didikan. Beda kan kalau kita menyampaikan, oh ini saya punya kenalan mau melamar di sini. Tapi kalau kita ada jelas hasil didikan itu merupakan alumni yang bisa diandalkan. Mudah-mudahan kedepannya akan memperluas kerjasama kita dengan dinas-dinas yang lain, terutama bagi adik-adik yang memang sudah ditempa, masa depannya mungkin mudah-mudahan akan lebih terbuka. Mungkin. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak atau mungkin Ibu yang ingin disampaikan? Silakan. Kakak, tolong dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Capaska Prensis SMA Negeri 114 Jogja. Maaf Pak, sebelumnya kita sudah berterima kasih ya karena kebetulan anak saya itu putri, jadi kan bisa ada disiplin, terus bisa menghargai waktu, terus dia juga bisa mandiri gitu kan. Nah, benefit yang saya terima itu dari anak saya itu Capaska, yaitu satu dia bisa mandiri, dia bisa bersosialisasi gitu kan. Saya mau tanya Pak, sebelumnya kan pernah ada tuh yang Capaska ada benefit gitu atau mungkin yang tadi dibilang ada beasiswa atau gimana dari studi begitu Pak? Cuma itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu. Memang kalau saya masuk Dinas Olahraga tahun 98. Cuma berdasarkan
Pergub 71 bahwa dulu itu hanya berbentuk dinas olahraga. Dinas olahraga dan pemuda itu mungkin sekitar 2007 97 baru masuk. Jadi begini Ibu, tentang benefit atau mungkin penghargaan beasiswa yang selama ini sudah berjalan memang masih terbatas kepada olahragawan atlet. Banyak memang yang mengeluarkan, ada Menpora, ada yayasan beasiswa yang di bawah kelolaan Pemda DKI, ada juga memang surat pengantar atau jalur prestasi dari bidang masing-masing. Nah, selama ini memang yang sudah kami sering terima karena kita memang dinas olahraga dan pemuda. Mungkin kalau adik-adik ini misalnya sekarang SMA atau SMK, ya kita memberikan surat rekomendasi pada saat misalnya melanjutkan kuliah. Cuma memang itu lebih kalau memang jalur prestasi namanya. Jalur prestasi kalau yang olahraga memang itu sudah terukur ya Bu. Misalnya contoh sekarang yang sudah berlangsung nih, dari SD lanjut ke SMP atau SMP lanjut ke SMA atau mungkin SMA ke kuliah, memang indikatornya sudah jelas yang dikeluarkan memang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Juara 1, 2, 3 nasional tanpa tes misalnya dari SMP ke SMA masuk. Juara 1 provinsi bisa masuk di jalur olahraga ya. Terus ada juga suka edaran dari yayasan beasiswa termasuk dari Menpora, biasanya ada juga beasiswa yang diberikan. Nah, untuk mungkin PR bagi kami ini untuk bidang kepemudaan, kebetulan Perda kepemudaan ini sudah muncul. Di dalamnya juga memang ada penghargaan Bu. Ya ini menjadikan PR bagi kami mungkin dinas olahraga membuat formulasi seperti apa nih penghargaan nanti yang akan bisa diberikan. Minimal kan biasanya memang yang diberikan itu yang paling mungkin mudah dan itu adalah faktor kepercayaan yang seperti tadi saya bilang. Misalnya kalau adik-adik memang dari postur dan juga disiplin sudah terbentuk dari SMK atau SMA mana melanjutkan mungkin ke sekolah tinggi ilmu pelayaran misalnya, ya mungkin nanti dinas olahraga bisa memberikan surat rekomendasi. Sifatnya surat rekomendasi sebenarnya itu memperkuat saja, karena walaupun bagaimana prestasi akademik tidak bisa dikesampingkan gitu loh. Nah, memang kita juga memang berharap mungkin begini yang ada di benak saya, mohon maaf kalau salah. Jadi parameternya adalah kalau olahraga yang namanya itu baik itu individu, nomor individu atau beregu, jelaskan memang terukur dan ada juara, ada medalinya gitu loh. Nah ini mungkin PR juga nih bagi adik-adik PPI termasuk mungkin organisasi yang lain, membuat parameter yang mudah terukur bahwa ini juara apa nih, pemuda di bidang apa juara apa. Selama ini memang sudah ada mungkin sifatnya yang memang pemuda pelopor, malah Jakarta Utara itu pemuda pelopor tingkat nasional itu Pak siapa tuh udah juara juga ada Jakarta Utara. Itu kan sifatnya memang pemuda pelopor itu bisa dalam satu keahlian yang dia geluti dan juga memang mampu untuk menghidupi juga dia. Nah dilombakan di pemuda pelopor, bukan pelopor itu kan ada pendidikan, ada informatika dan segala macam. Nah mungkin indikator atau tolok ukur itu yang diperlukan. Kalau mungkin bayangannya kalau olahraga udah jelas, ada medalinya juara 1, 2, 3 nasional. Nah mudah-mudahan dengan adanya Perda kepemudaan dan memang sudah diterbitkan Perda kepemudaan termasuk Perda olahraga, ini kedepannya tidak hanya di olahraga, di pemuda juga ada penghargaan. Mungkin seperti itu Bu. Mohon maaf mungkin kalau sedikit agak-agak mungkin tidak menusuk dan merucut pada pertanyaan Ibu, karena memang kenyataan embrio urusan pemuda itu di dinas olahraga memang tidak bareng dengan dinas olahraga yang 71 sudah lahir seperti itu. Dan memang prestasi olahraga mudah juga kita melihatnya mengukurnya karena memang itu terukur. Yang kedepannya mudah-mudahan di bidang olahraga juga
sama saja karena kita sama-sama mengembangkan juga membina generasi muda. Ya mungkin itu sebentar. Terima kasih. Ya Pak, saya hanya ingin menyempurnakan begitu ya, bahwa di Paskibraka itu nanti ketika putra putri Bapak selesai mengibarkan bendera di 17 Agustus, sebenarnya pembina dalam hal ini Suku Dinas Olahraga Pemuda Jakarta Utara di hari itu juga mengeluarkan sertifikat Paskibraka. Tapi memang mekanisme penyerahannya tidak seketika kita kasih, karena kita kan menuntut adik-adik untuk menunaikan masa baktinya dalam tugas-tugas pengibaran Hari Besar Nasional selama setahun. Ketika mereka sudah menunaikan masa tugasnya selama setahun, baru kita akan turunkan sertifikat. Hanya selembar kertas. Tapi Bapak Ibu, saya tidak bohong, saya ini kalau membicarakan ini, banyak adik-adik saya yang masuk ke Polwan, yang masuk ke Akademi Militer, STP yang tadi sempat disinggung oleh Pak Gufron juga, menggunakan sertifikat itu. Termasuk saya bekerja di beberapa perusahaan internasional, saya selalu menjual sertifikat itu. Ketika ditanya sama HRD, apa organisasi atau skill lain di luar sekolah yang bisa kamu banggakan, yang bisa kamu jual supaya kamu bisa saya terima, saya Paskibraka, saya tunjukkan sertifikatnya. Karena di beberapa HRD yang sudah mulai aware Paskibraka, mereka tahu Paskibraka itu diajarkan kedisiplinan, diajarkan public speaking, diajarkan halentry, diajarkan hierarki, diajarkan banyak sekali skill-skill tambahan yang mungkin tidak sempat kita rasakan di sekolah. Nah, menyempurnakan tadi arahan dari Bapak Kasuji, sertifikat ini sangat berharga ya Bapak Ibu. Itu sangat berharga untuk membantu kita merekomendasikan kita ke jenjang-jenjang yang akan kita tempuh di kemudian hari. Demikian Pak Gufron yang bisa saya tambahkan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silakan Pak, silakan. Bapak, silakan tolong. Baik, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi bangga dan terima kasih kepada semua-semuanya, terutama bagi pemuda dan olahraga yang telah membimbing anak-anak kami sehingga terbentuklah seperti yang kita saksikan ini. Tapi kami agak apa ya? Tentunya di sekolah mereka kan ketinggalan pelajaran Pak. Itu pasti ketinggalan materi dan sebagainya. Dan apa sih yang harus kita lakukan, terutama pembina untuk ke sekolah tersebut supaya tidak pelajaran anak-anak kami tidak ketinggalan. Dan tentunya juga kalau bisa bersurat langsung, mungkin atau saya belum tahu apakah sudah bersurat atau belum. Kami berharap orang tua, terutama pribadi saya, agar kiranya sekolah-sekolah anak kami disurati, jadi resmi kalau ada ketinggalan bisa dikejar sama anak-anak kami. Saya pikir itu Pak, kami mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Kami sebelum melakukan ini, mungkin sebelum TC juga pada saat seleksi sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada setiap sekolah yang dibawa oleh adik-adik. Kebetulan saya juga dari VUMJ Pak, dari banyak teman-teman guru juga teman kami. Memang ini menjadikan diskusi bagi kami, karena kalau ini mungkin hanya sekitar di sini aja menyiapkan 3 hari. Padahal kalau kita lihat atlet itu yang biasanya dia harus tryout ke luar negeri, itu bisa seminggu sampai 10 hari. Ya memang ini menjadi PR juga Dinas Pendidikan. Waktu itu memang sempat juga kita bahas bahwa dengan adanya rekomendasi, dengan adanya kegiatan yang memang adik-adik harus meninggalkan karena menjadi paskibra, calon paskibra atau mungkin atlet, ada memang modul-modul atau mungkin pendekatan kami dengan pihak kepala sekolah atau guru. Karena terus terang mudah-mudahan bahwa kalau kami membawahi olahraga dan pemuda, teman kami juga ada 2 kan, suku Dinas Pendidikan membawahi Sudin Pendidikan 1 dan 2. Kami nanti akan komunikasikan Pak, bahwa
betul yang disampaikan oleh Bapak, memang harus sejalan, apapun harus sejalan, bahwa akademisnya juga maju, karir yang lainnya juga maju. Karena sebenarnya jangan ragu Pak, jangan ragu bahwa sebenarnya yang namanya calon paskibraka dan juga olahragawan itu yang memang harus mempunyai intelijensi yang bagus Pak. Karena apa? Di situ juga misalnya seorang striker harus kapan menentukan dia tembak, kan harus mempunyai intelijensi yang bagus juga. Makanya jangan ragu bahwa adik-adik yang sudah disiplin ini kita yakin akademisnya juga bagus. Karena selama ini pada saat kita seleksi, pengetahuan umum juga diseleksi Pak. Jadi mungkin hanya yang membedakan mungkin karena sedikit terganggu kekhawatiran Bapak, maka ini harus bagaimana. Kami akan komunikasikan Bu, nanti Ibu Bapak sekalian, kebetulan kami juga secara organisasi pasti kenal dengan Kepala Suku Dinas Pendidikannya Pak. Nanti kita tinggal sampaikan kepada beliau-beliau dan akan ditindaklanjut melalui sekolah dan guru-guru. Insya Allah mungkin untuk lebih mengerucut dan mengenai sasaran, lebih baiknya memang muncul dari adik-adik nanti lapor ke kami, bahwa laporan adik-adik ke kami. Nah, apalagi kalau mengalami kendala sekolahnya dari mana, kita langsung bisa kepala sekolah tentunya memang yang akan disampaikan informasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan. Insya Allah bisa berlanjut, dan mudah-mudahan adik-adik yang dengan calon paskibraka ini juga akademiknya insya Allah di sekolah akan baik juga. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya izin Pak Ubay selaku guru di 114. Pak Ubay ini adalah guru saya dulu. Jadi Pak Ubay paling tahu. Saya dulu paling sering bolos sekolah, bukan bolos.